Pemirsa, hampir lebih dari sepekan konflik antara Israel dan Palestina ini kembali terjadi. Kita akan mengetahui lebih dalam bagaimana kondisi warga Palestina saat ini. Sudah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom. Ada Bang Onim, warga Indonesia di Palestina. Apa kabar Bang Onim? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Bang Onim, ini Indonesia Israel selisih waktu sekitar 3 jam ya Bang ya? Iya, ini Indonesia Palestina selisih waktu 4 jam. Selisih waktu 4 jam. Posisi Bang Onim di mana saat ini? Saya sedang berada di kota Gaza. Di kota Gaza. Kondisi terkini di sana seperti apa Bang kalau bisa digambarkan? Adakah suasana berbeda? Tentu berbeda, tapi adakah pengetatan yang kemudian dilakukan di wilayah Palestina dengan ada kejadian ini? Iya, perlu sampaikan bahwa dalam situasi seperti ini tidak ada satupun tempat yang aman bagi warga Gaza. Bisa saja detik ini bom datang ke tempat live selesai, dan itu kami di sini ya hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat yang aman untuk kami warga negara Indonesia, khususnya warga sipil yang ada di jalur Gaza. Jadi kami hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama, yang kedua tentunya kami menghimbau kepada teman-teman Indonesia untuk selalu mendoakan kami yang ada di sini semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini mungkin terakhir. Anda tadi mengatakan sudah 11 tahun tinggal di Palestina. Tentu ini konflik antara Israel dan juga Palestina tidak kali pertama terjadi. Bahkan sejak awal Israel dibentuk pun juga konflik seolah tiada ujungnya kan begitu. Adakah kemudian perbedaan antara konflik Israel dan juga Palestina yang terjadi pada tahun ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya? Sudah lebih dari 73 tahun itu wilayah Palestina masih dijajah. Dan selama 73 tahun tersebut, tanah Palestina dirampas. Sebelumnya, pemuda Palestina berhadapan dengan Israel hanya dengan katapel, dengan batu. Tetapi sekarang berbeda. Pejuang Palestina bisa melululantahkan ibu kota Israel. Dan dalam satu hari, bisa dikatakan tidak kurang dari 400 rudal yang dilontarkan oleh pihak pejuang Palestina dari Gaza ke ibu kota Israel. Saat ini dua-duanya parah, yaitu pihak Israel kerugiannya triliunan. Yang paling penting, semangat dari pejuang Palestina tidak bisa dikalahkan oleh pihak Israel. Baik, terima kasih Bang Onim atas informasinya. Kita harapkan juga warga Palestina yang saat ini juga bisa dikatakan menjadi korban agresi militer Israel bisa mendapatkan penanganan secepat mungkin. Dan sehat-sehat selalu untuk warga Indonesia di sana. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, hampir sebagian negara termasuk juga Indonesia mengecam keras aksi serangan agresi militer Israel terhadap Palestina. Tapi pertanyaannya, apakah kemudian kecaman yang dilakukan oleh sebagian negara termasuk juga Indonesia ini kemudian efektif untuk meredam konflik antara Israel dan juga Palestina? Nah, kita akan diskusikan hal ini bersama dengan seorang penceramah yang sekaligus memiliki kedekatan emosional dengan Palestina. Sudah ada bersama saya Babe Haikal Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Be? Baik, alhamdulillah. Duduk, Be. Silakan. Oke. Babe, langsung aja nih, Be. Ini kan kalau kita melihat konflik Israel Palestina seolah tidak ada ujungnya. Kenapa sih kok kemudian konflik ini seolah tak berujung kalau menurut Babe? Bangsa Palestina yang sangat baik dan ramah dalam menerima kedatangan mereka dulu di tahun 1918. Awalnya kan dia bilang muslim lah, dia bilang saudara lah, dia bilang masih ada hubungan kekerabatan lah. Dan akhirnya karena orang Palestina itu sangat baik, sangat terbuka, sangat welcome, silahkan. Tapi lama-lama ini orang pada kurang ajar gitu loh. Puncaknya bulan Mei, minim di sosial media minim. Tapi pada tanggal 14 Mei kemarin, mereka merayakan hari jadi yang diproklamirkan oleh David Ben Gurion. 14 Mei 1948. Dari situ awal mula konfliknya, sampai sekarang, nggak pernah berhenti. Jadi kalau menurut Babe, konflik antara Israel dan juga Palestina bukan semata-mata hanya faktor agama saja, Be? Kompleks sekali. Perebutan tanah, perebutan apapun. Tapi yang paling besar muatannya konflik agama. Kenapa? Karena mereka mengklaim itu milik mereka. Maaf kalau kita mau korek-korek sejarah. Peninggalan Nabi Ibrahim yang diwasiatkan kepada Nabi Ishak untuk mengelola Masjidil Aqsa. Dan peninggalan Nabi Ibrahim juga kepada Nabi Ismail untuk mengelola Masjidil Haram. Oke. Dan mesti dicatat, konflik ini adalah konflik terlama sepanjang
sejarah dunia. Bukan cuma tahun 48. Perebutan Masjidil Aqsa itu terjadi sejak zaman Nebukadnezar 930 sebelum Masehi. Ketika Nabi Sulaiman wafat, diambil sama keturunannya, Yerobeam dan Rehabeam. Udah diambil. Bayangkan konflik itu terjadi pertama kali 930 sebelum Masehi. Baik, terima kasih Babe Haikal Hasan atas waktunya dan juga informasinya telah berdiskusi.